Oke, bro, ini dia sekarang kita akan mengunboxing lagi si motherboard ya, bro. Jadi sekarang gue ganti motherboard PC ku ya. Kebetulan motherboard yang sebelumnya tuh yang Intel tuh rusak, yang bukan yang Intel, yang Asus tuh rusak. Jadi gue ganti motherboard dengan motherboard Biostar A68E 5600R versi 6X, AMD A433 prosesor on board. Yap, AMD A4 untuk prosesornya. Dan ini dia, bro, ini gue beli baruan, bro ya, gak tahu sih stok lama mungkinnya. Dan ya, lanjut kita unboxing dulu saja, bro. Let's go. Oke teman-teman, ini dia A68N motherboard dari Biostar ya. Jadi gue dibeli dengan harga tuh, ini tuh gue beli dengan harganya tuh 1 juta berapa ya, 1.070.000 mungkin, atau 1.015.000, bro. Gue lupa, pokoknya link pembeliannya tag aja di deskripsi video di bawah ya. Ini dia bentukan si kemasannya, bro. Di sini gak pakai segel-segel gitu ya. Jadi langsung bisa dibuka gitu ya, gak ada segel-segelnya, gak kayak misalkan beli HP baru kan ada segel-segelnya. Kalau ini gak ada. Nah, di sini ada spesifikasi singkatnya, bro. AMD A4 3350B soket BGA FT38 mini ITX GBL LAN single 2 DDR3 1600 2 USB 3.1 Gen 1 USB dan bla bla bla, bro. Dan ini tuh prosesornya tuh sudah on board, bro. Jadi ini prosesornya tuh gak bisa diganti, gak bisa diupgrade, bro. Jadi sudah on board prosesor ya, sudah tersolder. Gue baca-baca sih katanya ini prosesor laptop gitu ya. Tapi kata juga itu dia di bagian belakang kardusnya tuh ada spesifikasi singkatnya, ada SATA 3 GBL LAN, lalu HDMI 3D visual, USB 3.1 Gen 1 ya. Jadi ini sudah ada USB 3 nya, lumayan berbayar buat transfer data sampai katanya tuh 5 Gbps ya katanya teh. Ya wah, lumayan kenceng juga. Oke, sekarang jadi kita buka dulu aja. Jadi kita dapat apa aja, bro ya, kalau beli motherboard kayak gini tuh. Nah itu dia, bro, si motherboardnya, anjay. Si motherboardnya lagi. Si manual booknya, bro. Jadi kita gak langsung ke motherboard tapi ke motherboard AMD series Quick Installation Guide. Jadi ini manual book. Jadi ya instalasi manual ya, manual book itu. Dan di sini kita dapat CD juga ya, bro ya. DVD mungkin ya. Jadi ini user manual tuh, sambal user manual biasanya driver gitu ada di DVD itu ya. Terus di sini kita dapat lagi dua kabel SATA, bro. Anjay, lumayan juga ya. Jadi kita dapat 2 kabel SATA, lalu backplate ya, back panelnya juga dapat juga, bro tuh ya. Kayaknya sih ini emang baru ya, tapi gak ada segel-segel gitu ya. Apakah memang seperti itu ya? Mungkin seperti itu ya kalau beli motherboard tuh. Dan itu dia, bro, si motherboardnya di dalam, anjay, kecil banget, mini ITX, bro nya, simple pisan. Oke, dan bentar, bro, ini dia dapat motherboardnya. Oke, masih diplastikin, bro ya. Oke, sekarang kita coba keluarkan dari si plastikannya, anjay. Nah ini dia, bro ya, si motherboardnya lumayan, bro. Ini sampai sekarang masih bisa ya, masih aman ya, bagus juga. Kita lihat-lihat tuh, bro, simpel banget. Dan di sini untuk slot SATA-nya cuma 2 slot ya, bro. Dan itu RAM-nya pun juga 2 slot juga. Dan kayak sih ini lebih hemat energi ya, bro. Soalnya kan ya paling cuma berapa watt gitu ya makan suplainya pun. Jadi bagian bawah ada apa tuh, serial nomor gitu ya, AN A335A tuh serial nomor gitu ya. Lalu bentar, bro, ini di bagian atas itu bagian slot RAM itu ada 2 slot RAM ya, lumayan. Jadi ini maksimalnya tuh gue tadi lihat tuh 1600 ya, 1600 mAh. Jadi DDR3 12800 ya, kalau gak salah gue udah pakai 12800, bisa juga aman ya. Dan disitu untuk PRM-nya ini PRM kekinian, bro. Jadi bukan PRM yang MOSFET yang transistor gitu, yang bentuk transistor. Tapi ini PRM-nya yang bentuk ini tuh, bro, yang bentuk kekinian ya. Itu ada komponen-komponen tuh PRM lalu chip IC. Dan ya ini untuk fan di prosesornya kecil juga ya, anjay, kecil banget. Ya mungkin karena ya palingan supply paling panasnya pun sampai berapa derajat gitu ya. Paling maksimal 50 atau 60 ya. GBL LAN 5.1 HD audio ya, anjay, itu ada ITE, ada chip ya. Lalu 2 slot SATA 6 Gbps, mungkin SATA 3 ya. Lalu ada apa tuh? Panel. Oh, itu untuk ke panel, bro. Dan ini bagian belakangnya ada port audio, lalu 2 USB LAN, USB 3, lalu desktop ya, PGA, lalu HDMI. Lalu itu apa tuh ngaranatnya, gue suka podi. Oke, bro ya, ini dia si motherboardnya sudah kita unboxing. Dan sekarang berarti ini tinggal kita lanjut, kita pasang ya, kita instalasikan. Di sini ada RAM-nya, bro. Jadi sekarang gue mau pakai RAM-nya. Ini RAM-nya tuh harga berapa ya? 150.000 mungkin ya. Soalnya 2 GB. 2 GB 2R PC3 12800U ya. Jadi ini pakai RAM yang modelan 12800, jadi 1600 mAh kalau gak salah ya.
Oke, RAM-nya sudah pasang dan berarti sekarang kita tinggal tes aja si motherboard. Oke bro, sekarang motherboardnya kita instalasikan dulu aja ya. Oke teman-teman, ini dia si motherboardnya sudah kita pasang. Kita coba hidupkan. Oke bentar bro, kita jumper bagian pin powernya pakai pen anjay. Oke motherboardnya udah nyala tuh, muter sifatnya. Bentar layar. Oke American Megatrend anjay. Berarti ini si motherboardnya aman bro, hidup. Dan ya itu dia motherboard biosnya. Itu dia biosnya, tampilan biosnya seperti itu ya, bios kekinian bro ya. Jadi itu di biosnya tuh ada mouse-nya gitu ya. Jadi bukan ada mouse, ada kursornya gitu bro, jadi bisa pakai mouse, bisa pakai keyboard juga. Jay, lumayan keren bro. Oke selanjutnya yang pertama bentar kita lihat si motherboardnya. Nah ini dia motherboardnya saat posisi hidup. Kita tes dulu aja, kita hidupin, kita panasin. Itu dia penyambungannya kayak gitu bro, seperti biasa. Jadi pin power 24 pin dan ada pin tambahannya 4 pin. Lalu udah gitu doang tuh. Bentar chip-chipnya kita pegang-pegang tuh. Tapi aman sih bro, gak panas, gak ada panas atau gimana gitu, gak ada. Ya aman bro. Nah di bawah link pembeliannya bro, misalkan teman-teman mau beli motherboard ini. Oke sekarang kita lihat si tampilan di biosnya bro ya. Ini ada beberapa fitur bios. Di bagian paling samping itu ada CPU, DRAM ya. Nah kayak gitu-gitu. Chipset, dan itu ada build date, mungkin tanggal pembuatan build date tuh. I don't know juga ya, gue kurang tahu juga. Main tuh dia ada AMI UEFI apa nih. Nah ini bagian samping CPU 2000 mHz bro, satu, dan sama tegangannya tuh kelihatan juga bro. Terus di bagian DRAM ada 1600 mHz sama tegangannya, lalu temp 48, lalu itu ada tanggal tuh main board. Ini bagian main, bagian kolom main seperti ini, bagian kolom main. Terus apa lagi ya, itu project kode ya gitu-gitulah bro nya. Itu di bagian advance ada beberapa fitur-fitur juga. Dan yang gue suka dari motherboard ini tuh bro, jadi bagian apa kan ini tuh motherboard tuh ada VGA internalnya bro ya. Jadi gak pakai VGA pun bisa ya. Jadi si internal itu bisa dinonaktifin, bisa diaktifin juga. Terus ini tuh si GPU bawaannya tuh bisa dipakai buat live streaming juga bro. Jadi lancar gitu ya, soalnya gue udah tes. Jadi VGA yang eksternal buat ke layar, yang internalnya buat streaming tuh bisa, cuman harus dipancing pakai monitor juga bro di GPU internalnya supaya bisa jalan gitu ya. Soalnya gue udah pakai live streaming di Facebook, lancar juga cok, lumayan ya, main game-game ringan itu ya, apa game itu tuh gue lupa bro, Angry Bird ya lumayan aja sih. Dan kebetulan ini tuh si motherboard paling gue pakai buat upload video sama ngepres HP gitu ya. Dan oke, udah cuman itu doang bro ya. Nah bro ya, seperti itu sudah kita review, sudah kita pasang, sudah kita review bagian beberapa tampilan-tampilan di BIOSnya. Ya lumayan bagus juga bro ya, dengan harga 1 juta sekian. Jadi kita bisa dapat motherboard yang kayak gini. Kebetulan ini tuh videonya tuh udah lama banget. Gue udah unboxing ini tuh mungkin dari 2022 mungkin ya. Dan baru gue edit sekarang bro ya, soalnya baru sempet ya. Jadi biasalah itu editan numpuk. Dan intinya ini sampai sekarang, mungkin kalau dari tanggal pembelian sampai sekarang ini masih aman bro. Mungkin dari tanggalnya tuh yang ada di BIOS tadi ya. Dan itu bagian port-portnya bentukannya aman, bagus juga. Secara fungsi bagus juga, normal. Yang penting pakai SSD lancar bro ya, dijamin. Ini gue pun sekarang gue pakai OS Windows 10 ya di SSD anjay. Oke, pokoknya cek aja di deskripsi video untuk link pembeliannya bro. Siapa tahu aja stoknya masih ada, jadi teman-teman bisa beli. Dan udah itu dong ya. Thanks for watching. Mau subscribe aja bro ya. Yo.